Perbedaan orang yang sebelum dan sesudah menerima Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kata Alkitab. Kitab Efesus 2 ayat 1-3 menuliskan bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita itu adalah seperti berikut ini. Sebelum kita mengenal Kristus, kita itu adalah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, mengikuti jalan dunia ini, hidup di dalam hawa nafsu daging, dan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sebelum kita mengenal Kristus, kehidupan kita itu berjalan tanpa tujuan dalam kondisi yang terhilang. Sebelum kita mengenal Kristus, kita mungkin pernah mengalami apa yang tampaknya seperti kebahagiaan, tetapi faktanya kita masih merasakan kegelisahan jiwa dan tujuan yang tidak terpenuhi dalam hidup kita. Sedangkan kitab Efesus 2 ayat 4-10 adalah menuliskan tentang apa saja yang menjadi milik kita setelah kita menerima Kristus, yaitu diantaranya 1. Kehidupan kita akan memiliki perubahan yang luar biasa. 2. Setelah kita menerima dan datang kepada Kristus serta mengalami kasih-Nya, maka hal itu akan membuat semua perbedaan. Karena sekarang di dalam Kristus kita benar-benar hidup. 3. Melalui kekayaan yang berlimpah-limpah dari kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya yang melimpah kepada kita, maka kita telah menerima karunia keselamatan. 4. Dia telah mengangkat kita untuk duduk bersama di tempat surgawi dalam Kristus Yesus, agar di masa yang akan datang, Dia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam kebaikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. 5. Sebab dalam Kristus, hidup ini telah memiliki makna baru dan memiliki tujuan baru. Seperti yang dinyatakan oleh Yohanes demikian, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 4. Dari tulisan ayat-ayat tersebut maka jelaslah bahwa seseorang itu memiliki perbedaan ketika orang tersebut sebelum mengenal dan setelah menerima Yesus Kristus. Karena kesaksian terbesar kekristenan itu adalah kehidupan yang diubahkan. Salah satu contoh di Alkitab orang-orang yang diubahkan setelah mereka menerima Yesus Kristus adalah Yohanes dan Yakobus yang merupakan anak-anak Zebedes. Yohanes dan Yakobus yang adalah anak-anak Zebedes dikenal sebagai anak-anak guru. Bahkan Yesus sendirilah yang memberi mereka nama panggilan tersebut. Tertulis dalam Markus 3 ayat 17. Dan nama panggilan tersebut adalah merupakan ilustrasi tentang watak Yohanes yang berapi-api. Watak Yohanes tersebut terungkap ketika Yesus dan murid-muridnya bepergian melalui Samaria. Saat itu ketika Yesus dan murid-muridnya mencoba menemukan tempat penginapan untuk beristirahat malam, mereka berhadapan dengan sebuah pertentangan yang disebabkan oleh prasangka orang Samaria terhadap orang Yahudi. Mereka bahkan ditolak untuk sebuah akomodasi yang paling sederhana sekalipun. Menerima penolakan dari orang Samaria tersebut, lalu Yakobus dan Yohanes berpikir bahwa mereka punya solusi untuk masalah itu. Lukas 9 ayat 54 terjemahan versi NKJV. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan seperti yang dilakukan Elia?" Namun Yesus menegur kedua bersaudara tersebut dan kemudian mereka semua meninggalkan desa dengan perlahan. Karena cara yang dilakukan oleh Yesus itu adalah cara kasih dan bukan menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan cara kekuatan tempur. Di hadapan kasih Yesus, sifat ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes itu diubahkan menjadi cinta kasih dan memiliki roh pengasih yang lembut. Dan mungkin itulah mengapa dalam surat pertama kitab Yohanes, kata kasih muncul hampir 40 kali. Dan dalam berbagai bentuknya muncul sebanyak 50 kali.